Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi pengeboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang menyisakan luka yang mendalam bagi negara matahari terbit itu. Peristiwa itu diperingati sebagai Hari Bom Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhkan bom pada 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Insiden itu menewaskan puluhan ribu orang. Berikut sejarah hari peringatannya. Apa itu pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki? Dikutip dari situs histori, pada tanggal 6 Agustus 1945, selama Perang Dunia Kedua 1939 sampai dengan 1945, pengebom B-29 Amerika menjatuhkan bom atom pertama di dunia, tepatnya di atas kota Hiroshima, Jepang. Ledakan tersebut langsung menewaskan sekitar 80.000 orang dengan puluhan ribu lainnya meninggal karena paparan radiasi. Lalu, pada 3 hari berikutnya, tepatnya 9 Agustus 2023, B-29 kedua menjatuhkan bom atom lainnya di Nagasaki, Jepang yang menewaskan sekitar 40.000 orang. Kaisar Jepang Hirohito kemudian mengumumkan penyerahan tanpa syarat negaranya dalam Perang Dunia Kedua melalui pidato radio pada 15 Agustus. Pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Meskipun Dewan Perang Jepang didesak oleh Kaisar Hirohito untuk menyerah pada tanggal 10 1945, namun pertempuran di berbagai daerah seperti Manchuria dan Pasifik Selatan masih berlanjut. Peristiwa menyerahnya Jepang diumumkan melalui radio Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 sore hari. Peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Dunia II, perang yang mengerikan sepanjang sejarah manusia. Menyerahnya Jepang berakibat pada hilangnya kedaulatan negara Jepang. Selain menyerah, Jepang juga dipaksa menandatangani perjanjian Potsdam. Sekitar 1.000 tentara Jepang menyerbu istana kekaisaran karena menolak menyerahnya ke Jepang kepada sekutu. Prajurit yang masih setia kepada Kaisar Hirohito berhasil menghalau para penyerang. Jenderal Anami, anggota Dewan Perang yang paling tidak setuju dengan penyerahan Jepang, melakukan bunuh diri dengan alasan menebus kekalahan tentara Jepang dan terhindar dari keharusan mendengarkan ucapan Kaisar tentang kata-kata penyerahan Kaisar Jepang. Peristiwa menyerahnya Jepang membuka kesempatan kepada Indonesia melakukan kemerdekaan. Pasca 14 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power di Indonesia. Melalui peristiwa Ringas Dengklok, para golongan tua didesak untuk segera memerdekakan diri. Pada tanggal Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia memproklamasikan diri di depan rumah Soekarno-Hatta di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta. Di hari pengemudian Nagasaki tersebut, yakni pada 9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman berangkat ke darat untuk memenuhi panggilan Jenderal Teroji yang berkedudukan di sana. Selain membicarakan pengangkatan anggota PTKI, tujuan pemanggilan Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman Widodiningrat ke Vietnam adalah untuk membahas perikatan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tiga tokoh bangsa dan Jenderal Teroji di darat terjadi pada 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu, Jenderal Teroji juga menyampaikan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi kemerdekaannya akan diberikan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat. Pada 26 Juli, sejumlah pemimpin di pihak sekutu bertemu di Potsdam, Jerman. Sebab, kendati konflik di Eropa sudah diakhiri, Jepang masih saja menyatakan perang di wilayah Pasifik. Untuk itu, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menyusun deklarasi Potsdam yang berisi persyaratan penyerahan Jepang. Deklarasi tersebut mengklaim bahwa perhitungan yang tidak cerdas oleh penasihat militer Jepang telah membawa negara itu ke ambang kematian.
Pihak sekutu menguraikan persyaratan penyerahan kekuasaan yang mencakup peluncuran senjata total, pendudukan ke daerah-daerah tertentu, dan pembentukan pemerintah yang bertanggung jawab. Deklarasi Potsdam juga menjanjikan bahwa Jepang tidak akan diperbudak sebagai ras atau dihancurkan sebagai sebuah bangsa. Isi rancangan deklarasi Potsdam juga mencakup ultimatum kehancuran segera dan total bagi Jepang jika tidak setuju untuk menyerah tanpa syarat. Ultimatum ini juga kemudian dilakukan sekutu dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum pengeboman terjadi, Perdana Menteri Jepang, Minister Suzuki Kantaro, merespon ultimatum tersebut pada jumpa pers dengan Kokusatsu dan tidak memberi pernyataan lebih lanjut. Amerika Serikat lalu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Di tengah peristiwa pengeboman, Uni Soviet juga mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Dr. Rajiman-Weddireningrat bertemu Jenderal Terauchi di markas besar Panglima tertinggi militer Jepang di Davat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi menyampaikan pernyataan pemerintahan Jepang bahwa bahasa Indonesia akan segera diberi kemerdekaan. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita kekalahan Jepang telah diketahui Sultan Syahrir dan kegolongan pemuda melalui siaran radio. Sultan Syahrir lalu menemui Muhammad Hatta dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa menunggu janji Jepang. Dari berita Jepang menyerah tanpa syarat sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, kemudian berlanjut pada peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, perumusan teks proklamasi, dan penyerahan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi sendiri adalah kelanjutan dari peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Peristiwa proklamasi terjadi pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara ini dimulai pukul 10 pagi. Soekarno membacakan teks proklamasi dan berpidato singkat. Setelahnya dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah berkibar, para hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi ini menjadi bukti bahwa Indonesia telah merdeka.